Tanpa sepengetahuan sang ibu, ia memisah-misahkan korban dan membuangnya ke laut. Tapi entah mengapa, ia mengubur sang korban di halaman belakang rumah. Grabbed her and thrown her onto her bed, trying to emphasize a point that she's threatening to kill her. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan dulu komentar salah satu dari kalian, yaitu dari Kak Waluyo Jar 50. Bang Iqbal, bener nggak sih orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti? Pertanyaannya bagus banget ini. Ada pepatah mengatakan, buah jeruk yang diperas tidak akan pernah mengeluarkan air tomat. Yang keluar tetaplah air jeruk. Maksudnya apa? Nah, menurut kalian apa itu maksudnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan saya selalu ingatkan bahwa kejadian yang akan saya ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to Burbank, California pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Lahir seorang bocah laki-laki bernama Edmund Emil Kemper III. Ia merupakan buah hati dari pasangan Edmund Emil Kemper Jr. dan Cornel Elizabeth Sternberg Kemper. Edmund tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, kuat, tinggi, dan sangat pintar. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai anak yang nakal, keras kepala, temperamental, dan kerap berperilaku aneh. Sang bocah memiliki dua adik perempuan yang jarak usianya tidak terlalu jauh. Kedua adiknya bernama Eileen Kemper dan Susan Kemper. Sebagai kakak, Edmund selalu bersikap jahil, tengil, dan suka mengajak adik-adiknya untuk melakukan permainan yang berbahaya. Bocah ini dibesarkan di dalam keluarga yang tidak harmonis dan menemui berbagai macam kesulitan. Ayahnya merupakan sosok yang keras, pecandu alkohol, dan seringkali bersikap kasar. Sang ibu juga merupakan pecandu alkohol dan menderita gangguan kepribadian. Sebagai seorang veteran Perang Dunia Kedua, Edmund Jr., sang ayah, tidak betah tinggal bersama istrinya yang aneh. Setelah pensiun dari dunia militer, Edmund Jr. bekerja sebagai tukang listrik yang sering melakukan perbaikan dari rumah ke rumah. Sementara itu, Cornel, sang istri, suka marah-marah karena jatah uang yang diberikan suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 1957, pasutri tersebut memutuskan untuk berpisah. Edmund lalu diasuh oleh ibunya. Sedangkan si ayah memilih untuk segera menikahi wanita lain karena tidak bisa hidup sendirian. Tak lama berselang, Cornel mengajak anak-anaknya pindah ke negara Montana. Di sana mereka menempati sebuah rumah sederhana yang memiliki ruangan bawah tanah. Di rumah yang baru, Edmund seringkali berkonflik dengan ibunya karena berbagai macam permasalahan. Cornel pun senantiasa memarahi anak laki-lakinya. Ia bersikap kasar, cerewet, dan suka menghina Edmund. Bahkan wanita itu sempat menyuruh sang bocah untuk tinggal di ruang bawah tanah seorang diri. Cornel sengaja mengurung Edmund di dalam sana karena ia khawatir jika sewaktu-waktu sang bocah berbuat buruk kepada adik-adiknya. Dalam kesehariannya, Edmund masih suka mengajak adik-adiknya untuk melakukan permainan yang aneh. Ia pernah meminta kedua adiknya untuk mengikatnya di sebuah kursi dan menyetrumnya dengan alat setrum mainan. Setelah itu, Edmund akan berakting kesetrum, terjungkal ke tanah, kejang-kejang, lalu berpura-pura sekarat. Tak hanya itu saja, sang kakak juga gemar bermain peran sebagai seorang penjahat yang suka mengisi anak-anak. Kemudian, Edmund akan kepala boneka milik adik-adiknya. Di dalam benaknya, bocah ini suka sekali mendengar bunyi letupan kecil saat kepala bonekanya mulai terpisah. Edmund lalu memegangi rambut dari kepala boneka tersebut. Di momen inilah, ia merasa terangsang dan sangat menikmati perbuatannya yang aneh. Karena hal tersebut, sang ibu menjadi kerepotan karena harus membelikan boneka yang baru untuk kedua anak perempuannya. Perilaku nyeleneh Edmund semakin menjadi-jadi setelah ia melenyapkan kucing-kucing liar yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Saat berusia 10 tahun, bocah itu tak segan-segan untuk
dan membedah perut kucing sesuka hatinya. 3 tahun kemudian, perilaku buruk Edmund tak kunjung mereda. Ia semakin suka menangkap kucing-kucing lalu mengubur mereka. Melihat hewan-hewan itu terluka dan tersiksa, Edmund menjadi sangat gembira dan tertawa cekikikan. Di sekolahnya, bocah ini juga suka berbuat onar. Ia suka sekali menguntit seorang guru wanita yang masih sangat muda. Edmund mengamati guru tersebut dari kejauhan dan sangat ingin mencium sang guru. Suatu ketika, ia berkata, "Jika aku mau menciumnya, maka aku harus melenyapkannya terlebih dahulu." Perkataan tersebut tentu saja membuat semua teman-temannya bergidik ngeri meski Edmund terdengar seperti sedang bercanda. Clarnell pun menjadi semakin murka setelah mengetahui kebiasaan buruk putranya. Ia lalu mengirimkan sang bocah untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Sang kakek bernama Edmund Emil Kemper Senior, sedangkan sang nenek bernama Maudie Hughie Kemper. Mereka memiliki bisnis peternakan dan tinggal di sebuah pedesaan di North Fork, California. Tak jauh berbeda dengan Clarnell, sang nenek suka memarahi cucunya dan menghina-hina bocah tersebut. Saat tinggal bersama kakek dan neneknya, Edmund lebih sering memperhatikan kegiatan sang kakek, terutama saat pria lansia ini berburu burung. Si bocah mengamati dengan serius saat kakeknya meletuskan senpinya ke arah burung-burung. Selain suka berburu, si kakek juga suka memelihara beberapa ekor burung di dalam sangkar. Suatu ketika, Edmund yang sedang iseng mulai berani mengambil senpi milik kakeknya untuk melenyapkan burung peliharaan. Sang kakek dan sang nenek pun menjadi marah besar karena cucunya telah berbuat lancang. Setelah kejadian ini, Edmund semakin sering menunjukkan perilaku nakalnya. Ia suka membantah dan tidak mau membantu pekerjaan rumah. Bocah itu juga masih sering menghabisi hewan-hewan di sekitarnya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 1964, Edmund sedang bertengkar hebat dengan Maudie sang nenek. Bocah itu lalu meletuskan senpi kaliber 22 milik kakeknya ke arah sang nenek yang sedang menyulam di meja ruang makan. Setelah melihat sang nenek yang tergeletak tak bernyawa dengan bersimbah bercak merah, Edmund menjadi panik. Ia lalu menunggu kedatangan kakeknya yang sedang pergi berbelanja dengan menaiki mobil. Edmund mengendap-endap ke dekat garasi. Ia menantikan kakeknya yang baru pulang dan hendak keluar dari mobilnya. Sesaat setelah si kakek memarkirkan kendaraannya dan pintu mobil terbuka, Edmund segera meletuskan senpinya. Sang kakek pun meninggoy saat itu juga. Setelah melakukan aksi kejinya, Edmund menyembunyikan tubuh kakek dan neneknya di dalam suatu ruangan. Kemudian ia menelpon sang ibu dan mengakui semua perbuatan buruknya. Dalam sambungan telepon, Edmund mengatakan bahwa ia sengaja menghabisi si nenek untuk mengetahui bagaimana sensasinya. Bocah ini juga mengakui bahwa ia harus melenyapkan si kakek agar pria itu tidak perlu mengetahui tentang istrinya yang sudah meninggoy terlebih dahulu. Selain itu, Edmund juga menyebutkan bahwa si kakek sudah pikun dan si nenek suka menyiksanya. Clarnell pun sangat tercengang setelah mendengar pengakuan putranya. Ia kemudian segera menelpon polisi untuk menangkap sang bocah. Tak lama berselang, Edmund dibawa ke California Youth Authority untuk diinterogasi dan menjalani berbagai macam tes, terutama tes IQ. Berdasarkan hasil tes tersebut, bocah itu diketahui sedang menderita skizofrenia paranoid dan hasil IQ-nya menunjukkan skor 145. Edmund disebut-sebut sebagai remaja yang sangat cerdas tetapi agak sedikit gila atau kurang waras. Ia lalu dikirim ke rumah sakit negara bagian atas Cadero sebagai narapidana remaja untuk menjalani terapi psikiatris. Selama menjalani perawatan, Edmund bersikap baik, hangat dan ramah kepada siapa saja, termasuk kepada para dokter. Melihat hal ini, beberapa tenaga medis justru menjadi khawatir dan curiga sebab Edmund memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
Bisa saja sang bocah pandai berkamuflase dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Tak hanya bersikap baik, Edmund juga suka mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh para dokter dan psikiater. Ia juga suka mengawasi gerak-gerik pasien lainnya serta orang-orang asing yang berlalu lalang di rumah sakit. Lama-kelamaan, Edmund sangat hafal dengan penegakan diagnosis, obat-obatan psikiatris, dan jadwal janji temu setiap dokter dengan pasiennya. Berkat kecerdasannya, orang-orang pun menjadi sangat takjub dengan Edmund. Kepada dokter yang merawatnya, bocah itu mengaku sudah tidak gila dan bisa membantu mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh si dokter. Dokter itu pun menjadi sangat penasaran dan memberikan tanggung jawab kecil kepada Edmund. Sang bocah diberi tugas untuk mengingatkan si dokter terkait jadwal janji temu. Ia juga ditugaskan untuk mengamati perkembangan pasien lain dari kejauhan. Tak hanya itu saja, Edmund juga disuruh melapor apabila ada pasien yang mengkhawatirkan atau mengancam lingkungan sekitarnya. Pada tahun 1969, dengan segala bujuk rayunya, Edmund mampu meyakinkan si dokter agar ia bisa segera dibebaskan dari rumah sakit tahanan. Pria itu pun bisa terbebas dan menghirup udara segar di usianya yang ke-21 tahun. Sang dokter lalu menyarankan agar Edmund mencari tempat tinggal yang lain dan tidak berkunjung ke rumah ibunya. Namun, si pemuda justru mencari keberadaan sang ibu yang sedang tinggal di Santa Cruz, California. Ternyata Clarnell sang ibu baru saja berpisah dari suami ketiganya. Dan saat ini ia sedang bekerja di bagian administrasi di University of California. Edmund pun dapat menemukan ibunya dan memutuskan untuk tinggal bersama. Pria itu lalu mengikuti ujian paket untuk memperoleh ijazah layaknya sekolah formal. Kemudian Edmund mendaftarkan diri untuk berkuliah di Community College di California. Setelah lulus, ia melamar ke berbagai macam pekerjaan kasar. Edmund juga sempat mendaftarkan diri ke Departemen Kepolisian Negara Bagian, namun selalu gagal. Biasanya Edmund ditolak oleh instansi karena tinggi badannya yang melampaui standar. Sebagai pria dewasa, kala itu Edmund memiliki tinggi badan 196 cm dan berat badan 135 kg. Ia pun menjadi sosok seperti raksasa yang dijuluki Big Ed oleh para calon polisi yang menjadi rekan-rekannya. Teman-teman Edmund banyak yang lolos dan bisa bekerja sebagai polisi, tapi tidak dengannya. Meskipun begitu, ia selalu berusaha merawat pertemanannya dengan baik. Edmund pun terbiasa bergaul bersama rekan-rekan polisi. Bahkan seorang teman meminjamkan senpi dan borgolnya kepada Edmund dan mempersilahkannya untuk mencoba benda itu. Saking baiknya, seorang teman yang lain juga meminjamkan mobil patrolinya untuk Edmund. Mereka bersikap baik untuk menghibur pemuda itu yang selalu gagal di tes kepolisian. Rekan-rekannya sangat mengerti tentang perasaan Edmund yang seringkali didiskriminasi hanya karena tinggi badannya. Tak lama berselang, pada tahun 1971, Edmund segera move on dan diterima bekerja di Departemen Transportasi. Ia bertugas mengawasi keadaan jalan tol dengan mengendarai sepeda motor dinas. Suatu ketika, pria itu mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh seorang pengemudi mobil. Akibat kecelakaan tersebut, lengan Edmund terluka parah dan ia pun menerima ganti rugi sebesar 15.000 US dollar atau setara dengan 243 juta rupiah. Setelah sembuh dari sakitnya, pria itu membeli mobil baru dari uang ganti rugi tersebut. Kini, Edmund menggunakan mobilnya saat bertugas di jalan raya. Ia juga berniat menggunakan mobil itu untuk memberikan tumpangan kepada para gadis. Sebagai pria dewasa yang cenderung pendiam dan tak kunjung punya kenalan, Edmund sangat ingin berkomunikasi dengan lawan jenisnya. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. Seiring berjalannya waktu,
Pria itu telah memberikan tumpangan kepada 100 orang wanita. Namun, ia tidak berhasil memikat mereka dan membiarkan para wanita pergi meninggalkan mobilnya begitu saja. Melihat situasi ini, Edmund menjadi sangat gemas dan pikirannya mulai ngelantur kemana-mana. Entah apa yang ada di pikirannya. Ia justru berniat meningkatkan keamanan mobilnya dengan membawa senpi, sajam, dan borgol. Suatu ketika, Edmund melihat dua mahasiswi cantik berusia 18 tahun yang nampaknya sedang membutuhkan tumpangan. Mereka bernama Mary Ann dan Anita Lucchesa. Si pria pun menjadi sangat bergairah saat melihat dua mahasiswi tersebut. Mary dan Anita awalnya merasa sangat nyaman karena mereka bisa menumpang di mobil milik pria bertubuh tinggi besar dan tegap. Mary dan Anita awalnya merasa sangat nyaman karena mereka bisa menumpang di mobil milik pria bertubuh tinggi besar dan tegap. Dan ketika hendak mengantar keduanya ke tempat tujuan, sempat terlintas di pikiran sang pria untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Kala itu, Edmund pun menikah dan mengkick dua penumpangnya secara bergantian. Ia lalu membawa tubuh para korban ke apartemen pribadinya yang terletak di Alameda. Edmund kemudian memperkaos mereka di sana. Sebenarnya saat dalam perjalanan ke Alameda, mobil Edmund sempat dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas karena lampu belakangnya pecah. Akan tetapi, polisi itu tidak melakukan penggeledahan ataupun pemeriksaan sehingga Edmund bisa lolos dan berhasil pulang ke rumahnya tanpa hambatan. Untuk menyamarkan jejaknya, pria ini memisahkan bagian tubuh para korbannya. Ia lalu mengemas bagian-bagian tubuh tersebut ke dalam kantong plastik. Edmund bahkan sempat menyimpan beserta tangan Mary dan Anita di apartemennya. Ia kemudian memutuskan untuk membuang bagian-bagian tersebut ke suatu jurang yang terletak di dekat Gunung Loma Prieta. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1972, pihak kepolisian berhasil menemukan kepala Mary, namun bagian tubuh Anita tidak pernah ditemukan. Di momen ini, pihak kepolisian belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Lalu, masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 14 September tahun 1972, Edmund kembali menawarkan tumpangan kepada seorang gadis 15 tahun bernama Aiko. Kebetulan saja sang gadis ketinggalan bus terakhir yang bisa mengantarkannya ke kelas dansa. Ketika melihat si gadis, Edmund tak hanya tertarik secara seksual, tapi ia juga sangat ingin merasakan sensasi melakukan tindakan penghilangan nyawa. Pria itu pun bergumam. Satu sisi dari diriku berkata, wah, gadis ini menarik sekali. Aku sangat ingin berkencan dengannya. Tetapi sisi diriku yang lain berkata, aku ingin tahu bagaimana jadinya jika ditusuk dengan tongkat. Setelah menghabisi Aiko, Edmund pergi ke sebuah bar yang bernama Jury Room untuk nongkrong bersama teman-temannya yang merupakan anggota polisi. Sang pria dan rekan-rekannya terbiasa saling mentraktir bir satu sama lain dan menjadi sangat akrab dari waktu ke waktu. Ketika bercengkrama dengan teman-teman polisinya, Edmund sangat ingin mengetahui berita terbaru, termasuk terkait spekulasi penemuan tubuh wanita yang mungkin saja sudah terkuak. They'd buy me a beer, I'd buy them a beer. Casual relationships, but I was poking around a little bit trying to find some things out. I knew they wouldn't be privy to hot information, but there were some things that were bothering me, like were there any speculations on how they were dying. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Januari 1973, Edmund kembali menjemput seorang gadis bernama Cindy Skull. Gadis itu pun meninggoy di dalam mobil si pria setelah menerima serangan berupa lontaran timah panas. Edmund lalu membawa tubuh Cindy ke rumah ibunya dan menyembunyikan sang korban di sana. Tanpa sepengetahuan sang ibu, ia memisah-misahkan tubuh Cindy dan membuangnya ke laut. Namun yang tampak aneh adalah ternyata Edmund mengubur sang korban di halaman belakang rumah. Ia membenamkan gadis itu di sebuah titik yang menghadap langsung ke Kamal Clarnell. Menurut Edmund, semasa hidupnya sang ibu selalu membutuhkan penghormatan dari orang lain. Pria itu pun menginginkan agar mendiang Cindy seolah-olah hormat kepada ibunya.
Pada tanggal 5 Februari tahun 1973, Edmund memanfaatkan jabatan ibunya di kampus setempat. Ia pun meminta stiker parkir resmi dari kampus tersebut agar bisa bebas keluar masuk dari sana. My mother worked at the campus and I had an A sticker on my car and obvious access day or night to the campus. I was picking up some very lovely young women. Pria itu lalu menawarkan tumpangan kepada dua mahasiswi yang bernama Rosalind Thorpe dan Alice Liu. Setelah keduanya masuk ke dalam perangkap, Edmund meletuskan senpinya hingga mereka meninggoy. Kemudian ia menyimpan tubuh Rosalind dan Alice di dalam bagasi dan melewati pos keamanan kampus dengan sangat tenang. Setibanya di apartemen, Edmund memenggal ke para gadis dan memisah-misahkan tubuh mereka. Tak hanya itu saja, ia juga membedah ke Rosalind dan Alice untuk mengeluarkan timah panas yang bersarang di sana. Setelah puas menuntaskan hasratnya, Edmund lalu membuang bagian-bagian tubuh para korban di tempat yang berbeda-beda. I was also involved in co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds. Pada tanggal 20 April tahun 1973, Edmund kembali melakukan tindak penghilangan nyawa untuk sekian kalinya. Di hari Jumat Agung, ia berkunjung ke rumah ibunya seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun tanpa disangka-sangka, Edmund dan Clarnell justru terlibat ke dalam sebuah pertengkaran yang sangat hebat. Grabbed her and thrown her onto her bed, trying to emphasize a point that she's threatening to kill her. Setelah sang ibu tertidur pulas di ranjangnya, pria itu menyerang ibunya dengan sebuah palu. Edmund menghantamkan benda tersebut ke bagian kepala sang ibu secara membabi buta. Tak berhenti di situ saja, ia juga menggerok leher ibunya hingga nyaris terpenggal. Edmund lalu memisah-misahkan tubuh sang ibu termasuk memisahkan kepala dari badannya. Setelah itu, ia melecehkan kepala ibunya dan mencabut gigi-giginya. Edmund juga berceloteh sambil meneriaki kepala sang ibu hampir 1 jam lamanya. Kemudian ia memotong Clarnell lalu membuangnya ke dalam wastafel. Tetapi wastafel tidak bisa menghilangkan lidah tersebut dan justru memuntahkan kembali bagian tubuh itu. Edmund lalu mengambil lidah ibunya dan membuangnya ke tempat sampah. Ia melakukan semua ini untuk balas dendam karena mulut ibunya suka berkata-kata pedas dan selalu saja memojokkan dirinya. Bahkan semasa hidup sang ibu pernah berkata, "Edmund, dasaran tidak berguna. Mana mungkin ada wanita yang menyukaimu? Kamu seperti raksasa yang bodoh dan tidak layak hidup di dunia ini. Aku sungguh malu mempunyai anak sepertimu." Kata-kata itu sangat membekas di dalam benak Edmund dan ia pun sangat merasa sakit hati. Setelah mencabut gigi dan lidah ibunya, pria itu lalu menancapkan ke Clarnell di papan panahan. Ia menjadikan bagian tubuh tersebut sebagai titik sasaran. Edmund lalu melakukan kegiatan memanah yang merupakan hobi sang ibu. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her. But I wanted to love my mother, and I watched the alcohol increase, I watched her social life drop off, I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life. Pria ini menjadi sangat puas karena bisa melampiaskan amarahnya dengan bebas dan berhasil menghabisi ibunya yang cerewet. Edmund lalu mengemas bagian-bagian tubuh ibunya menggunakan spray dan selimut. Kemudian ia menelpon seorang wanita bernama Sally Hallett yang merupakan sahabat karib sang ibu. Edmund mengundang wanita itu untuk segera mengunjungi ibunya sebab telah terjadi sesuatu yang sangat darurat. Tanpa berpikir panjang, Sally segera bergegas ke rumah Clarnell karena sangat mengkhawatirkan wanita itu. Sesampainya di sana, entah apa yang merasukinya, Edmund langsung menyergap dan Sally hingga sang wanita menghembuskan nafas terakhirnya. Pria muda itu lalu menyimpan tubuh sahabat ibunya di dalam sebuah lemari. Ternyata ia melakukan ini semua karena sempat berpikir untuk mengarang cerita tentang sang ibu yang sedang diajak liburan oleh Sally.
Keesokan harinya, Edmund bergegas kabur ke wilayah Pueblo di Colorado dengan menaiki mobil milik sahabat sang ibu. Di sana, ia mencoba bersembunyi dan memantau perkembangan media lokal. Edmund juga selalu membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Ia sangat berharap tubuh sang ibu dan Sally bisa segera ditemukan polisi. Edmund juga bersedia ditangkap dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun hari demi hari telah berlalu, pihak kepolisian tak kunjung menangkap pria raksasa tersebut. Di media manapun juga tidak ada pemberitaan perihal tubuh sang ibu. Melihat hal ini, Edmund pun menjadi sangat kecewa karena perbuatannya tidak tercium polisi. Kemudian pada tanggal 23 April tahun 1973, Edmund menelpon pihak kepolisian Santa Cruz untuk mengakui semua perbuatannya. Dalam sambungan telepon, para polisi tidak mempercayai perkataan pria yang sering mereka sebut dengan panggilan Big Ed. Rekan-rekan polisi ini menganggap bahwa Edmund hanya bercanda. Selama ini mereka memang mengenal pria itu sebagai sosok tinggi besar yang ramah, berhati lembut dan peduli kepada rekan-rekannya. Namun tak lama berselang, pihak berwajib menyadari bahwa pengakuan Edmund merupakan sebuah kebenaran. Mereka lalu menugaskan 2 orang detektif untuk menangkap pria itu di kediamannya. Seorang detektif sempat merasa khawatir karena ia mempunyai tubuh yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Edmund. Akan tetapi, sang detektif bertekad untuk bertindak profesional dan meyakini kemampuannya yang sudah terlatih selama bertahun-tahun. Detektif itu pun menyusun strategi khusus mengingat Edmund telah menunjukkan kegilaan yang sangat mengkhawatirkan. Sang detektif dan rekannya terlebih dahulu memancing si pria raksasa untuk keluar rumah dan menyerahkan senpinya. Kala itu, 2 orang detektif melihat mobil Edmund yang sedang terparkir di halaman rumah ibunya. Tak lama berselang, Edmund muncul dari belakang mobilnya. Seorang detektif lalu bergegas memborgol pria itu dengan sangat sigap. Sang detektif kemudian merayap ke atas dinding dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kecil yang tidak terkunci. Detektif itu bertekad untuk menemukan dan mengevakuasi Clarnell beserta Sally. Di sisi lain, Edmund segera dibawa ke kantor polisi untuk keperluan interogasi. Di momen tersebut, pria itu memberitahu petugas terkait di mana tempat pembuangan para korbannya. 6 bulan setelah penangkapan ini, persidangan atas kasus Edmund pun digelar di pengadilan Santa Cruz County. Ia didakwa dengan 8 kali tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama. Pria itu pun terbukti bersalah dan menerima hukuman seberat-beratnya. Edmund lalu meminta agar ia diberi hukuman matot. Di momen ini, ia berkata, "Saya mulai merasakan kebodohan demi kebodohan dari semua hal terkutuk ini. Saya sudah berada di titik terlelah. Saya hampir pingsan karena mengingat perbuatan buruk saya." Setelah itu, ketua hakim justru menjatuhkan hukuman 8 kali penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hingga saat ini, Edmund yang sudah berusia 95 tahun masih mendekam di penjara California Medical Facility di Vasaville. Selama di penjara, pria tersebut sempat melakukan pencobaan bunuh selama 2 kali namun usahanya selalu gagal. Pada akhirnya, Edmund menjalani masa tahanan dengan lebih tenang dan berhasil meraih reputasi sebagai narapidana teladan. Edmund juga sempat diwawancarai oleh pihak FBI untuk membahas kejahatannya yang keji dan apa motif di balik semua peristiwa tersebut. Sidang lanjutan untuk Edmund kabarnya akan dilakukan pada tahun 2031. Kini si pria lansia mengaku merasa senang dan bahagia karena bisa hidup damai di dalam penjara. Dari kasus ini kita bisa belajar, trauma di masa lalu ditambah kecerdasan tanpa empati dan kegelapan batin dapat menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, monster terbesar dan paling mengerikan bisa berasal dari wajah yang tenang namun dengan jiwa yang telah rusak. Oleh sebab itu, tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap waspada, tetap semangat, dan jangan lupa scare cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.